Kehormatan banget kalau gua sering disebut Sam Riko di mana-mana. Kenapa? Karena pasti kebijaksanaannya, bukan karena rambut yang terus menipis. Bukan. So, teman-teman, kita kenal satu pribadi ini. Ketika Legacy lagi mencari bentuk, kita mau mau jadi agensi yang seperti apa ya? Dulu kita sama, teman-teman. Kita pikir kita lebih berharga, kita lebih hebat kalau kita lebih berharta. Dulu kita pikir kalau kita setiap tahun punya etalase beli mobil baru, walaupun nyicil dan cicilannya nggak kuat, itu keren banget. Dulu kita pikir bagaimana caranya kita ngalahin lawan-lawan kita dengan jelek-jelekin dia. Supaya nasabahnya kita pilih kita. Sama. Dulu Legacy pun melakukan hal yang sama. So sad, teman-teman. Sampai kita ketemu satu pribadi ini yang menjadi bapak buat Legacy, ya, yang mengubah mindset dan pola pikir kita. Sehingga kita mengerti bahwa kita berharga karena kita diciptakan berharga. Sehingga kita ngerti bahwa legacy akan menjadi besar karena legacy punya basicnya cinta. Bukan ketakutan dikejar-kejar sama yang namanya cicilan. Banyak banget yang kita belajar dari satu pribadi ini. Dan terutama saya. Saya dulu nggak ngerti kalau saya berharga. Saya ngertinya kalau saya pabriknya jalan bagus, rame, duit banyak, karena itu saya dikagumi orang dan saya berharga. Tapi saya ngerti sekarang, saya memang wajar kalau dikagumi orang karena saya berharga. Nggak lama-lama teman-teman, yuk kita bangkit berdiri dan kita sambut kakak kita tercinta, Kak Samiton Pangela. Terima kasih, silakan duduk, silakan duduk. Wow, sebuah endorse yang sangat berlebihan. Baik, saya boleh sapa dulu yang ada di Zoom atau di rekaman barangkali. Dan juga sekarang saya mau sapa kalian semua, boleh lambaikan tangan? Kasih senyum, dan tepak sebelahnya, saya senang duduk samping lo. Oke, hari ini berapa banyak yang sedang berjuang dengan final sprintnya? Mana tangannya? Wih, yang lumayan baru dan belum mengejar final sprint, yang kira-kira kurang dari 6 bulan jadi agent siapa coba? Yang menjadi partner kurang dari 6 bulan? Oke. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi seringkali ini dianggap rumit. Kalau Anda sedang ingin memfoto seseorang, ya, lalu di belakangnya kita harapkan ada menara Eiffel. Lalu kemudian sudut Anda memfoto nggak dapat tuh menara. Yang kita suruh pindah menaranya atau orangnya. Kalau Eiffel-nya rasanya mendingan nggak usah dipikirin. Kalau yang di fotonya juga tidak mudah kita suruh pindah, lebih baik fotografernya yang pindah. Hari ini kita ingin berbicara tentang bagaimana Anda menyelesaikan masalah. Seringkali kita ngotot mindahin Eiffel-nya. Seringkali kita ngotot mindahin objek fotonya. Padahal sesederhana kita aja yang pindah dan Anda akan mendapatkan foto yang bagus. Saya kasih judul ini hari perspektif. Berapa banyak teman-teman di sini yang arsitek? Saya tahunya Feni doang. Berarti, oh iya, mana sih Glenn? Jadi saya lihat di sini, oh itu di Glenn. Di dalam perspektif ini seringkali kita biasanya paling cepat ingetnya kalau namanya perspektif, apa yang muncul di kepala kita? Hah? Kacamata. Anda pernah di SMA disuruh gambar perspektif? Lalu apa yang biasanya Anda? Yang pertama, biasanya ada garis horizon, lalu titik hilang. Titik hilang itu bisa 1, bisa 2. Kadang-kadang bisa 3.
Ya, tergantung bagaimana kita mengartikulasi perspektif. Teman-teman, sebenarnya perspektif tidak seperti itu. Terus saya di sini aja. Bisa ya? Oh ini dia. Perspektif kita menjadi pertengkaran seperti ini. Anda melihat sesuatu dan bertengkar dengan seseorang hanya karena Anda merasa diri paling benar. Dan kalau kita lihat gambar ini sebagai pihak ketiga, kita punya perspektif juga terhadap mereka. Si bapak yang botak dengan bapak yang berambut, masing-masing benar. Dan mereka bertengkar. Lalu kita sendiri yang orang ketiga melihat ini, apa rasanya? Apa pendapat kita? Apa pikiran kita? Mungkin kita berkata gini, begitu aja kok repot. Begitu aja kok ribut. Ya kamu benar dua-duanya. Dan Anda ada perasaan lucu ketika melihat ini. Begitu aja kok dipertengkarkan. Lihat bahwa di mana Anda berdiri mempunyai rasa yang berbeda. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Spidol hitamnya mana? Ada spidol hitam? Ada. Yang terjadi adalah seperti ini. Ketika ada sesuatu yang kita lihat, sebutlah di sini sebuah kursi. Lalu kemudian kursi ini terlihat di mata Anda lewat panca indera. Lalu di sini tergambar sebuah kursi yang lain. Kita beri nama ini adalah realita nol. R ini realita. Artinya betul-betul kursi ini ada. Seperti taruh kursi di sini yang itu tolong. Berikut tasnya juga boleh. Iya. Taruh di sini. Nah, ini kursi benar-benar ada. Tuh, bukan hayalan. Bukan hologram. Dan ketika Anda melihat kursi yang ada ini, setiap Anda dengan sudut pandang yang berbeda, kursi ini direkam atau ditangkap di benak Anda sebagai realita pangkat satu. Kenapa saya sebut pangkat satu? Karena apa yang Anda lihat dengan apa yang ada di benak Anda, itu pasti beda. Ada yang bisa tahu alasannya kenapa beda? Teman saya yang lagi gini, siapa namamu? Roni, Ron, kenapa? Kalau kamu lihat kursi ini, Ron, coba kamu berdiri, Ron. Kamu lihat kursi ini, lalu kemudian kamu ceritakan ke saya tentang kursi ini. Heeh, iya, oke. Lalu, Itu ada mereknya di situ. udah gitu aja? Iya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ketika dia menangkap gambar ini, lalu kemudian dia ucapkan, itu menjadi R2. Ini R pangkat 2, realita pangkat 2. Apa artinya? Artinya, ketika dia lihat, ditangkap, sebenarnya di dalam benaknya banyak hal yang Roni tidak tahu. Contohnya, lebarnya tahu nggak? Tingginya tahu nggak? Bahannya dibuat dari bahan apa tahu nggak? Enggak kan? Lalu di benak kamu
ada gambaran kursi sih, tapi dengan tinggi dan lebar yang kamu nggak tahu. Cuma kurang lebih. Kamu membentuk sebuah gambar. Lalu kemudian gambar ini kamu baca, kamu ceritakan ke kita. Teman-teman, apa yang ada kenyataan ketika sudah masuk ke benak kita, itu nggak pernah sama. Dan ketika Anda ceritakan lagi, juga nggak sama dengan yang di sini. Apalagi yang sini. Make sense? Itu sebabnya kita jangan bertengkar dengan apa yang ada di pikiran kita masing-masing. Menurut gua, ini bukan coklat tapi abu-abu. Ya boleh. Menurut gua, ini udah agak bukan coklat tapi agak ke kopi-kopian. Ya boleh. Bertengkar untuk sesuatu yang sebenarnya kita sama-sama nggak tahu, itu namanya buang waktu. Kalau kita tahu ini kode warnanya, karena percetakan biasanya ada kode warna. Nah kalau kita udah sama-sama kode warnanya tahu, itu kita boleh bertengkar. Menurut saya kode yang ini dengan kode yang ini bagus yang ini, gitu misalnya. Itu jadi lebih jelas. Lebar kursinya berapa, tingginya berapa, ketebalan kertasnya berapa, sudut ini dibentuk bulatnya seperti apa, ketebalan kayunya berapa, semuanya detail. Selama itu belum detail, ada di benak kita, hanya sebuah gambaran kursi. Nah teman-teman, kenapa kita mau bicarakan ini? Karena di dalam diri kita harus disadari ada alat yang tanpa sadar dia menjadi filter. Dia menjadi alat untuk membuat kita terbatas atau berkreasi. Disebutnya DDG. Mungkin satu flip chart lagi, mungkin di sini oke. Apa itu DDG? Ini semacam filter di HP kita. Kita boleh HP-nya masing-masing dengan merek yang sama, keluaran tahun yang sama, belinya bareng. Tetapi ketika udah seminggu di kantong kita masing-masing, settingannya beda. Cahayanya, ringtone-nya, ya toh? Kenapa? Karena mulai dipersonalize. Nah teman-teman, hidup ini, apapun yang ada di realita, ketika masuk ke dalam benak kita, itu pasti mengalami filter. Nah filter ini yang sering kali membuat kita menanggapi persoalan kita dengan salah. Ketika kita menghadapi final sprint, ada yang menghadapinya dengan suasana cemas, suasana stres, suasana rasanya nggak enak tidur, nggak enak makan. Atau Anda justru ketika final sprint ini makin segar, makin semangat, semakin antusias. Nah ini tergantung filter DDG-nya ini. Yang pertama, dilation. Dilation adalah satu alat yang ada di dalam seluruh manusia, di mana kita mendelete yang kita anggap nggak penting. Contoh, siapa yang udah punya pasangan di sini ya? Nikah. Pasanganmu nanya, "Pak, tadi ngapain aja?" Lalu si Papa Daniel jawab, "Tadi saya kerja." Lalu si mamanya bilang, "Masa cuman begitu aja laporannya atau ceritanya? Tolong ngasih detail dong." Lalu Daniel bilang, "Oh ya tadi begitu keluar pagar, saya kunci pagar, terus kemudian saya belok kanan, lalu saya belok kanan di depan komplek, saya buka jendela, saya lambain tangan sama satpam, terus belok kiri, nanti lampu merah." Kata pasangan bilang, "Udah nggak usah. Kenapa?
capek dengernya. Jadi manusia mempunyai kemampuan untuk mendelete sesuatu sehingga yang dengernya nggak capek dan yang ngomong juga nggak capek. Apa yang kita delete tergantung bagaimana pola kita berpikir. Tergantung perspektif Anda. Seringkali kita nggak sadar bahwa hidup ini kita yang mendelete hal-hal yang justru penting. Kita bukannya mencari sudut pandang yang lebih tepat, tapi kita coba menghilangkan hal-hal yang justru penting. Contohnya, misalnya ada orang yang sedang ada tantangan, punya utang. Dia malah mendelete-nya dengan cara apa? Dengan cara berharap Tuhan tolong. Nah itu kan deletion. Deletionnya apa? Yang dia delete adalah bagaimana seharusnya tanggung jawab untuk dia menyelesaikan utangnya. Bagaimana dia ngatur jadwal, bagaimana dia menetapkan strategi-strategi apa yang perlu dia lakukan. Supaya apa? Supaya utang dibayar. Tapi cukup banyak orang senang seperti burung onta. Udah, daripada gue pusing mikirin, gue berserah aja, berharap aja. Nanti kiranya Tuhan juga tolong. Nah ini kan deletion. Jadi teman-teman, deletion ada saatnya diperlukan. Tapi kita harus sadar bahwa deletion ini bisa membawa petaka. Ya. Contoh deletion yang membawa manfaat apa? Misalnya ketika kita berkata, contohnya ada orang yang berkata bersusah-susah dahulu berenang-renang kemudian. Nah di situ ada unsur deletion di mana kita memahami bahwa perjuangan itu selalu memang perlu bersusah-susah. Ya. Kenapa? Karena yang disebut bersusah-susah sini tentunya ada deletion. Apa aja yang di-delete? Dalam arti kata yang disebut bersusah bukan berarti kita harus menyayat-nyayat tubuh kita atau kita harus menyiksa-nyiksa tubuh. Tapi bersusah-susah di sini dalam kerangka kita di dalam bentuk R1-nya, oh ya saya disiplin bangun pagi, saya disiplin gunain waktu, saya tolak semua ajakan yang lain, saya fokuskan energi saya. Kalau ada sesuatu yang membuat pikiran saya terganggu, saya bisa nolak. Nah ini termasuk susah nggak? Iya, buat orang-orang tertentu. Dan buat kita yang pengen senang ya tentu ini susah. Mendisiplin diri itu nggak gampang, pasti susah. Tapi ini kita bilang bersusah-susah dahulu, berenang-renang kemudian. Nah, ketika ngomong bersusah tuh ada yang deletion. Tapi Anda memahaminya. Ya. Tapi ada yang berkata, kerja nggak usah susah-susah. Yang penting smart katanya. Bukan kerja susah, bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Boleh juga. Tapi yang tergambar kerja cerdas apa? Goyang kaki, kedip-kedip mata, atau main-main cuma di jari. Ya boleh untuk bisnis tertentu, pekerjaan tertentu. Tapi pekerjaan kita sebagai partner di insurance, kita perlu ketemu orang. Kita perlu belajar untuk melihat suasana orang ini, lalu Anda berkomunikasi dengan tepat. Anda perlu untuk menyadari bahwa kalau nanti dia nggak suka sikapmu gimana dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang kita seringkali deletion. Ya. Nah, contohnya lagi deletion. Misalnya kita berkata, saya mah nggak cocok untuk jadi marketing. Saya mah nggak suka ketemu orang. Pertanyaannya, lu tiap hari ketemu siapa? Anda mendelete banyak hal yang sebenarnya aneh. Saya nggak biasa jualan. Loh, orang kalau udah sampai kepepet jual kulkas,
sebenarnya itu dilation. Namanya apa sih? Itu dalil-dalil yang Anda, aksioma-aksioma yang Anda yakin itu kebenaran. Kenapa? Karena Anda dilation. Bahwa manusia ini seolah-olah boleh milih jualan sama nggak jualan. Itu dilation banget. Padahal yang namanya jualan, setiap orang jualan. Cuma nggak dalam bentuk transaksi uang. Ya, ibu nawarin obat ke anaknya, nak diminum nak, nanti sembuh. Nah, itu kan jualan. Ya, pakai nada yang inducing. Nak, minum. Kalau saya dulu belum ngerti inducing. Minum! Kemarin anak saya, cucu saya baru lahir. Bukan cucu saya yang baru lahir, cucu saya yang 2 tahun ya dari anak pertama kan ada di rumah sekarang. Minum obatnya dirayu nggak mau. Saya bilang sama anak saya, Tem, kalau kamu sih dulu papa tangkep, buka. Kak Ani yang bagian, Kak Ani sama gue kita lagi bercanda-bercanda. Kalau dulu sih nggak pakai dirayu-rayu. Nggak mau ya udah, satu megang, satu buka, satu cekok bertiga. Mana berkuasa dia. Kalian semua mengalami itu? Oke, zaman dulu ya, zaman sekarang, wah dirayu-rayu ya. Nah teman-teman, jadi dilation ini seringkali jadi filter. Nah filter ini ingat ya, kalau kita pakai kacamata hijau, maka di dunia ini semua jadi hijau. Jadi kalau Anda lihat, pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang memalukan, ya nyampainya di sini ya malu. Jadi kalau Anda lihat di sini sebagai sesuatu yang, aduh, nyusahin, di sini jadi susah. Ya, ingat apapun yang Anda lihat, apa yang Anda tangkap, bertanyalah apa yang saya delete. Banyak orang berkata kalau ada sebuah tantangan, ih susah amat. Tunggu dulu, emang Anda udah tahu? Jangan Anda belum tahu. Cuma cepat-cepat berkesimpulan. Yang kedua, distortion. Distortion adalah salah satu sudut perspektif yang kita perlu sadari, ya. Contohnya yang gambar kita di atas. Kenapa satu orang ngotot 9, satu orang ngotot 6? Karena mereka punya yang namanya distortion. Distortion ini di mana? Distortion itu sesuatu yang attach, ditempel, dan sesuatu yang juga bisa dilepas. Ya, distortion itu. Saya kasih contoh. Kalau kita ini masa kecil kita di rumah sering makanan ibu kita, masakan ibu kita menikmati. Suatu hari ibu kita udah almarhumah, lalu kemudian kita mampir di rumah teman kita. Masakannya, harumnya mirip. Teringat ibu kita nggak? Nah itu namanya otak kita terdistorsi. Udah jelas yang masak bukan ibu kita. Udah jelas masakan ini yang masak orang lain. Dan ibu kita udah almarhumah. Kok bisa kita teringat? Ini namanya kemampuan manusia mendistorsi dirinya. Ketika seseorang berkata, saya mah nggak mau jadi marketing, saya mah nggak mau jadi agen asuransi, saya mah nggak mau jualan. Dia mendistorsi dirinya dengan situasi yang mungkin dia pikir bahwa kalau menawarkan sesuatu hina banget ya. Karena dia mungkin pernah ke pasar malam, dia pernah ke pasar, ada orang, Ci beli Ci, kerupuknya ini kesian nih Ci. Hampir, lu Anda bilang, oh yang kerja gini teh benar-benar rendah. Anda mendistorsi dirimu. Atau Anda mendistorsi dengan orang-orang yang tiap hari mesti berdiri di sebuah booth, atau Anda melihat bahwa orang-orang yang sedang melakukan proses menjual itu pasti dicuekin orang, nawarin brosur dicuekin orang, waduh gua nggak sanggup. Anda mendistorsi dirimu seolah-olah seperti itu. Nah makanya teman-teman, kita perlu mengelola nih diri kita. Misalnya kalau Anda yang nggak biasa public speaking maju ke depan, pasti Anda ada yang perasaan
deg-degan, cemas, stres. Kenapa? Ya karena Anda melekatkan diri dengan pengalaman bahwa kalau di depan itu nggak enak. Nah, distorsi ini bisa macam-macam. Contohnya, mertua saya kalau ngelihat cecek itu panik histeris. Dan kalau saya menyebut cecek di rumah, nyebutnya si Anu. Jadi kita ngobrol, Mami, gimana Mi nggak bisa tidur atau gimana ini hari bisa tidur? Nggak bisa. Kenapa? Si Anu masuk kamar. Dia nyebutnya si Anu, kita juga sebagai menantu, oh ya si Anu, nanti kita suruh pembantu tanggap gitu. Dia mendistorsi si binatang yang namanya cecak ini sebagai sesuatu yang mengerikan. Mungkin dalam bayangannya dinosaurus kali ya, dalam ukuran besar. Ada orang yang mendistorsi dirinya dengan kalau kena air gerimis, sakit kepala, pusing. Masuk angin adalah bahasa distorsi. Mau masuk dari mana anginnya? Cuma di Indonesia ada penyakit masuk angin. Ya. Di dunia medis nggak ada istilah masuk angin itu. Mendistorsi. Dan lucunya dengan budaya-budaya tertentu, misalnya mandi nggak boleh terlalu malam gitu ya misalnya. Kalau kalau habis melahirkan nggak boleh ini nggak boleh itu. Tapi di budaya yang lain ya boleh aja mandi gitu yo. Wanita habis melahirkan ya mandi biasa. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena apa yang Anda believe itu govern your body. Apa yang Anda yakini itu govern your body. Begitu Anda bilang, gua malu jadi sales. Gua merasa rendah jadi agen. Gua kayaknya nggak sanggup menghadapi angka sekian. Gua nggak mampu. Jadilah demikian. Karena apa yang Anda believe itu govern your body. Yuk tangannya semua ke atas gini. What I believe govern my body. Cerita yang saya nggak bosen-bosennya, mertua saya itu kalau belum makan nasi putih, pingsan. Bukan cuma belum makan, pingsan. Kenapa? Ada jamnya. Jam 12 siang dan jam 7 malam. Jadi pernah kami di tol macet, Jakarta tuh waktu itu nggak tahu kenapa, macet nggak bisa keluar, nggak bisa gerak, dan waktunya makan. Kita bawa makanan, ada biskuit, ada buat dia itu nggak bisa. Di situ saya baru tahu. Padahal kan nggak make sense. Yang penting ada sesuatu yang masuk kadar gula cukup, nggak ada masalah kan. Buat dia yang namanya bakmi bukan jawaban terhadap jam 12 jam 7 itu. Nasi goreng aja bukan loh. Bacang bukan, arem-arem bukan. Buat saya nggak make sense kan. Come on, bacang itu nasi kan. Tapi buat dia bukan putih lagi warnanya, udah ada coklatnya soalnya. Nasi goreng kan nasi kan. Buat dia bukan nasi putih. Nah sekarang solusinya apa? Solusinya kita bawa tempat wadah kecil, ada 2 sendok nasi putih, selesai. Jadi nggak perlu di coaching, nggak perlu dikasih motivasi. Setiap kali mau berangkat, Mi udah bawa belum? 2 sendok nasi putih, udah selalu standby. Jadi kalau macet, 2 sendok dulu masuk, yang lain boleh nyusul. Mau bakmi, mau roti, mau apa, pokoknya sah, udah 2 sendok itu. Dan lucunya kalau nggak dikasih nasi putih, benar-benar dia merasa kayak histeris gitu. Bisa pingsan, bisa pingsan. Sampai betul-betul dia believe itu dan itu membuat dia pingsan. Secara biologis, kimiawi, nggak masuk akal. Nah, teman-teman, Anda ada di tempat ini, Anda perlu punya perspektif yang cocok untuk apa yang Anda lakukan. Kalau Anda punya perspektif berkata bahwa, aduh saya bisa nggak ya, saya kok kayaknya belum pernah, Anda mulai cari posisi yang baru. Geser sudut pandangmu. Dan temukan perspektif di mana Anda bilang, saya bisa. Ya, jangan digeser levelnya.
Itu cita-citamu jangan digeser. Orang yang Anda foto itu mungkin bisnis yang Anda sedang geluti. Anda sudah ada di sini, Anda nggak usah mikir tentang pindahin prudensialnya. Andanya aja yang sesuaikan diri. Sehingga Anda nanti bisa melihat semuanya jadi cantik. Ya. Nah, yang ketiga, ini generalization. Generalization. Manusia itu punya kemampuan mengelompokkan. 3 filter ini seringkali membuat seseorang makin hebat, tapi juga sekaligus membuat seseorang lumpuh. Contoh generalization seringkali kita dengar gini, kamu kok selalu kalau sama saya, kamu judes ya? Itu generalization. Kok sama saya kamu selalu nggak mau memahami, nggak mau denger? Selalu deh kamu kritik saya. Itu generalization. Kenapa? Karena manusia memang punya kemampuan mengelompokkan. Contoh, kalau Anda masuk supermarket, pasti Anda udah lihat tuh, di rak semua ada pengelompokan. Kelompokan buat alat mandi, di situ buah-buahan, di situ mungkin obat-obatan. Kenapa? Karena memang manusia punya kemampuan mengkategori. Tapi yang sering kali dia repot, gua mah orangnya senengnya kerja di kamar sendiri. Gua mengkategori diri gua ke situ. Loh, pertanyaannya siapa yang mengkategori lu gitu? Emangnya Tuhan lagi menciptakan khusus ya yang ini? Hidupnya di kamar doang, nggak boleh ketemu orang. Atau yang kayak ini yang mesti gelencar kemana-mana? Enggak kan? Nah, kategori ini perlu Anda tanya, apakah dengan kategori yang Anda buat tentang dirimu, itu sudut pandangnya udah bagus terhadap cita-citamu. Apa yang ingin Anda cita-citakan? Temukan sudut pandang, sudut perspektif fotomu yang bagus. Ya, saya dulu nggak suka yang namanya menjual, saya juga nggak suka namanya dagang, saya nggak suka yang namanya harus ketemu orang ngobrol terlalu banyak. Kenapa? Saya introvert. Introvert itu bukan berarti nggak suka ketemu orang. Saya lebih suka berdiam sendiri karena energinya makin lama makin bagus. Kalau udah ketemu orang, energi saya flash. Nah, dulu saya nggak tahu bahwa yang mesti dikelola apa. Jadi kalau ketemu orang saya capek. Jadi saya kesimpulannya apa? Jangan ketemu orang. Terus saya atur cita-citanya supaya nggak banyak ketemu orang. Kuliah arsitek. Bayangan saya kalau ekonomi kan dagang. Kalau arsitek, kayaknya gue di studio doang. Gambar, kan bagus dong. Hidupnya nyeni gitu ya. Mau begadang sendiri, mau ngapain sendiri, ditemenin kopi gitu kan. Wah asik nih ya. Saya nggak jadi pematung, nggak jadi pelukis, tapi arsitek. Ya, pokoknya bayangan saya cita-cita gue jadi arsitek kelas dunia, tapi gue gak usah ketemu orang. Ketemu klien cuma sekali 2 kali. Sudah itu gambar. Seperti itu. Sampai akhirnya saya ketika udah kuliah baru sadar. Ya tetap aja sebagai arsitek mesti ketemu orang. Ketemu klien, ketemu pemborong. Sama aja. Dan ketemu hal-hal yang lain ya. Dan akhirnya tetap aja ilmu komunikasi tetap perlu dipelajari, ilmu negosiasi mesti dipelajari, ilmu kita mempromosi diri ya mesti dipelajari. Kalau enggak arsitek yang nggak laku lu tetap mesti branding diri lu tetap mesti belajar untuk tampil bagus gitu ya. Dagang tetap aja mesti dipelajari ya. Kalau enggak kita kerja sosial dong. Nah teman-teman akhirnya saya belajar menggeser diri saya. Ya. Nah hari ini saya mau ajak teman-teman menyadari bahwa filter ini adalah hasil cara Anda mengedit segala sesuatu dari kecil sampai hari ini. Please jangan kita pindahin levelnya, cita-citanya
Jangan Anda cuma gonta-ganti pekerjaannya, tapi mulai Anda kelola filter ini dengan perspektif yang baru, ya. Saya coba ganti gambarnya. Ini ya. Nah, ini kan ngotot 7 dan 5. Sama aja seperti yang tadi. Kalau Anda sekarang berbantah dengan dirimu, ketika Anda mendapat kesulitan, Anda bilang, kayaknya bukan ini nih, kayaknya bukan ini. Kenapa gue nggak cari yang lebih gampang? Ingat bahwa di dalam diri kita memang selalu ada dua sudut pandang. Satu maunya gampang, satu maunya berhasil. Nah, berhasil nggak selalu gampang. Setuju nggak? Jadi ada tarik-menarik di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada perspektif. Ketika kita jadi cacing, segalanya jadi raksasa. Ketika Anda jadi burung, segalanya jadi kecil. Ini pandangan seekor semut atau seekor cacing. Bunga yang mungil itu juga jadi raksasa. Seperti sebuah tugu Monas. Ketika Anda melihat tantangan itu besar, jangan terlalu cepat berkata ini tantangan besar. Jangan-jangan sudut pandang lu yang lu salah. Final sprint di depan kita atau sedang kita lalui. Anda mau anggap apa? Mau anggap ini raksasa? Atau Anda anggap ini sebagai sesuatu yang biasa aja? Dan yang menarik, ketika Anda ada di atas, mundur, segala sesuatu jadi lebih gampang Anda terka. Makanya ketika ada tantangan apapun, Anda yang saya sarankan, cari posisi yang lebih tinggi. Supaya bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Nah, kalau Anda tanya gimana caranya kita ada di posisi tinggi, ini pentingnya kita punya leader. Karena leader kita kebanyakan posisinya udah lebih tinggi dari kita. Dan dia bisa punya sudut pandang yang berbeda. Ini pentingnya Anda tanya, Anda punya pembimbing. Jangan terlalu Anda abaikan kehadiran pemimpin. Mungkin pemimpin Anda bukan malaikat, bukan Tuhan juga, bukan yang paling sempurna, tapi paling tidak mereka punya sudut pandang yang perlu kita dengarkan. Tanya ke dia, sehingga dia bisa kasih petunjuk ke kita apa yang kita bisa lakukan. Sekali lagi kalau Anda ada di situ sebagai semut, Anda nggak kemana-mana. Karena Anda nggak tahu jalannya. Ini kayak labirin. Tapi kalau Anda punya sudut pandang seekor burung, Anda tahu jalan mana yang terbaik. Nah teman-teman, ada 5 hal yang saya mau sampaikan untuk kita pastikan sudut perspektif kita dapat yang terbaik. Yang pertama, perencanaan. Kalau kita bicara tentang rencana, Anda mau menjadi, sekarang namanya AB ya, AAB sama AB. Kalau Anda mau jadi AAB atau AB, pertanyaannya, Anda buat rencana atau belum? Seringkali saya menemui orang yang berkata, target tahun ini mau jadi AAB. Lalu saya tanya, apa rencananya? Biasanya mereka gugup. Saya jamin, saya yakin, pasti tidak tercapai. Kenapa banyak teman-teman tidak mencapainya? Hanya sederhana, karena belum buat rencana. Ketika kita bicara tentang planning atau rencana, pertanyaannya yang 3 hal. Pertama,
Dari mana Anda tahu kalau Anda sudah bikin rencana? Anda bisa tunjukin nggak? Dari mana Anda tahu kalau Anda belum buat? Dan kalau Anda yakin Anda sudah buat, mana? Apa yang kita akan lihat dari planning? Harus ada evidennya. Evidennya adalah sebuah deskripsi tentang planning. Teman-teman datanglah kepada leader Anda, dan leader datanglah kepada leader Anda lagi, pastikan seluruh kita tahu caranya membuat perencanaan. Bentuknya apa sih? Ini, saya kasih contekannya. Tanpa ini Anda sedang berangan-angan di siang bolong, tanpa akan mencapai hasil. Anda perlu punya catatan list yang tertulis. Anda punya flow chart. Anda perlu punya diagram. Ada sistem diagram atau diagram sistem. Harus punya strategi dan kemudian decision tree. Nah, ini harus betul-betul hitam di atas putih. Jangan ditaruh di sini. Atau perencanaannya cuman yang penting saya mau mencapai ini, caranya gimana? Ketemu orang sehari sekian orang. Sesederhana itu kah? Nah, Anda perlu bikin perencanaan. Perencanaan kalau Anda ketemu orang, ya, kalau sampai nanti orangnya nggak jadi ketemu, apa yang Anda lakukan? Jangan waktunya dibuang-buang. Lalu supaya ketemunya, kalau di Jakarta ini kalau kita ketemu di Jakarta Selatan, semua kumpulnya Jakarta Selatan, jangan warawiri. Kemarin saya coaching ke Jakarta Selatan, perjalanan 3 jam, coachingnya 2 jam. Konyol kan Jakarta? Jadi teman-teman, ini sebuah perencanaan. Kapan, hari apa, Anda kemana? Buat perencanaan yang baik. Dan kalau Anda tahu besoknya mau ketemu orang, sehari sebelumnya Anda perlu minum apa, perlu konsumsi apa, perlu istirahat sebagaimana, siapkan diri. Semuanya harus dalam bentuk ucapkan sama-sama. Ini perspektif. Seringkali saya ketemu, udah punya rencana belum? Lalu teman saya ini kemarin malam baru saya coaching. Apa perencanaanmu? Saya udah hubungi beberapa orang, Kak. Oke. Apalagi? Saya udah siapin materinya. Oke. Udah? Udah. Itu bukan perencanaan. Belum detail. Jadi saya mulai ajarin dia yang namanya planning. Ya, saya nggak punya waktu untuk detailin, tapi teman-teman please, saya mau kasih tahu kenapa banyak orang sampai bulan ini atau mungkin nanti di akhir tahun nggak mencapai targetnya. Sederhana, dia tidak membuat planning. Yang kedua, kalau Anda mau mencapai cita-cita Anda, yang kedua adalah clarity. Kalau tadi perencanaan yang keluar adalah KPI, Key Performance Index. Kalau clarity adalah understanding. Saya temukan banyak teman-teman tidak punya understanding yang tepat. Pertanyaannya, apakah saya sudah memahami bisnis ini? Apakah saya sudah memahami kalau orang menolak itu kenapa? Dan kalau orang menolak apa yang saya harus lakukan? Dan kalau orang yang menolak, saya harus sikapi seperti apa? Terus kalau orang itu udah beli polis, apa yang saya mesti lakukan? Understandingnya jangan cuma sekedar, hore, komisi masuk. Understandingnya jangan sekedar, hore, saya mencapai Praha. Understand, jiwa dari bisnis ini ada di mana? Jiwa di bisnis ini adalah
Anda sedang berurusan dengan kehidupan. Ada yang setuju? Ada yang bilang yes? Bisnis ini sedang membawa Anda untuk memahami sebuah yang namanya kehidupan manusia. Nah, evidennya apa? Understanding. Dari mana kita ngecek dan bagaimana kita ngecek? Anda ngecek dirimu. Bagaimana saya tahu saya sudah mengerti tentang sesuatu yang perlu dimengerti? Tanya. Setiap apapun Anda tanya. Kalau gini gimana, kalau gitu gimana? Perlu Anda terus bertanya sampai Anda betul-betul understand. Kenapa? Sebelum Anda understand, perspektif Anda belum terbentuk. Orang yang understand bisa menjelaskan dengan baik, secara komprehend. Makanya para leader ketika Anda merekrut partner, setelah Anda memberikan banyak ajaran dan bimbingan, suruh dia menjelaskan ulang. Suruh dia menjelaskan kepada Anda. Lalu Anda menjadi orang yang menjadi provokatornya. Kalau ditanya ini gimana jawabnya? Kalau ini gimana? Terus kalau situasi ini seperti apa? Nah, teman-teman, saya seringkali menemukan orang yang gagal di dua hal ini. Clarity dan di planning. Nggak clear. Ketika join nggak clear. Biasanya mereka join cuman karena apa? Pengen cepet dapat uang dan uangnya besar, kerjanya nggak terlalu berat. Sama sekali nggak clear. Bisnis ini tidak demikian. Bisnis ini bukan urusan duitnya banyak, bukan urusan kerjanya gampang, bukan urusan uangnya cepat. Tapi bisnis ini membuat Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan dengan pasti. Ada yang jelas? Saya ulangi ya. Bisnis ini bisa membuat Anda mencapai impian Anda dengan pasti. Artinya dengan pasti kenapa? Karena kalau Anda kerja lebih banyak, hasilnya Anda bisa dapat. Kita kalau di perusahaan kerja sebagai pegawai bisa dapat nggak? Nggak tentu. Ya. Nah, yang kedua, produk kita ini produk yang memang pasti dibutuhkan. Kalau jual mobil, belum tentu orang butuh mobil. Jual rumah, belum tentu orang butuh rumah. Kita punya range produk yang cukup lebar. Dari yang paling minim sampai kepada tak terbatas. Nah teman-teman, jadi clarity ini please Anda datangi leader Anda buat yang baru. Nah, harus ada 3 hal yang Anda bisa jelaskan dan Anda perlihatkan. Orang yang understanding ketika dia menjelaskan secara visual dari wajahnya, dari suaranya, dari rasanya, itu kita bisa paham bahwa dia paham. Itu sebabnya saya ajak Anda sering ngobrol dengan partner, sering ngobrol dengan leader, lalu tanya ke leader, menurut Anda saya ini udah understand belum? Anda punya kerendahan hati untuk berdamai dengan diri dan berkata, tolong dong Kak, checking kalau saya ngejelasin ini atau saya berpendapat ini, saya ini udah clear belum? Dan kalau belum clear, yang mana saya mesti geser supaya perspektif saya benar? Ya. Contoh nih teman-teman, kalau ada yang masih tanya, kalau ada orang beli polis sama saya, boleh nggak saya diminta komisinya? Pertanyaan itu masih ada datang, saya dengar. Nah kalau orang ini masih baru seminggu sih maklum ya. Nah kalau udah setahun 2 tahun kan buat saya rada gatel. What's wrong with you? Gitu. Nah teman-teman, ini yang disebut clarity ya. Nah yang ketiga, please Anda menjadi pandai di dalam yang namanya membuat decision. Sekali lagi, ketika kita membicarakan 5 ini, di sini main nih.
bicara tentang clarity, kita bicara tentang planning, kita main. Seringkali kita delete, seringkali kita distorsikan. Kayaknya Kak Andre nggak perlu lakukan ini, dia berhasil tuh. Kayaknya Kak Andre dulu nggak pernah sampai mesti door to door tuh. Kayaknya bla bla bla. Teman-teman, kalau Anda memang perlu door to door, lakukan. Kalau Anda memang perlu canvassing, lakukan. Jangan cuma dengar cerita, dibukain dong. Jangan cuma dengar cerita orang bahwa dia sekarang nggak lakukan, dia lakukan itu zaman dulu itu sukses. Cuma sekarang belum tentu. Kalau menurut saya, apapun yang Anda bisa lakukan, lakukan. Jangan di-delete dulu. Yang setuju bilang yes. Coba lakukan. Supaya apa? Supaya kita tiba kepada tujuan kita. Bicara decision, yang dibutuhkan adalah seberapa komit kita terhadap keputusan itu. Apa evidennya, buktinya? Anda jelas dengan kriteria, syarat, dan ketentuan yang Anda putuskan. Seringkali kan ditanya, Anda siap, sudah memutuskan mau jadi A, B. Dah, kriterianya apa? Sama seperti orang ditanya, kamu udah siap nikah? Udah. Kriterianya apa? Gimana besok? Anda perlu jelas dengan why-nya. Anda perlu jelas dengan what-nya. Kenapa keputusan ini saya buat? Kenapa saya bisa menolak pilihan yang lain? Bagaimana saya tidak maju mundur? Bagaimana saya tidak menunda? Anda perlu memastikan dengan menulis. Jadi saya mohon teman-teman, final sprint ini gunakan kesempatan, ya jangan sekedar menyelesaikan balapannya, tapi ambil waktu di rumah setengah jam, nulis, mikirin jawaban-jawaban ini, pertanyaan ini. Anda perlu tahu benefitnya dari keputusanmu. Resikonya apa, pro and cons-nya. Kalau gue lakukan, benefitnya apa? Kalau gue nggak lakukan, kerugiannya, resikonya apa? Anda perlu tulis. Dan Anda perlu lihat. Seringkali kita ini nggak berani untuk ngadepin hal-hal ini dan nggak berani nulis. Kenapa? Kita pengecut, teman-teman. Saya punya seorang yang saya angkat jadi bapak. Saya panggil papi itu cuma sama satu orang ini. Dia meninggal karena diabetes. Saya kenal dia sampai dia meninggal itu ada sekitar 10 tahun. Dan dia nggak pernah mau cek. Jadi dia meninggal tanpa dia tahu bagaimana kondisi kesehatan. Selalu bilangnya apa? Nggak usah. Takut kenyataan. Mati, pasti mati. Jadi teman-teman, buat pro and cons terhadap keputusanmu. Kalau Anda berkata, saya siap melakukan ini, pro-nya apa? Cons-nya apa? Benefitnya apa? Dan kalau Anda nggak lakukan, apa akibatnya? Jangan Anda berkata, gimana nanti lihat peluang lain. Ingat bahwa yang namanya tuntutan itu nggak bisa nunggu kita. Dan Anda perlu bertanya, frame dari keputusan saya itu kenapa? Kenapa saya memberi meaning terhadap tindakan saya? Tanya kepada diri kita, apa yang membuat saya bersemangat? Apa yang membuat saya mau berjalan? Dan setiap bangun pagi Anda melihat dream Anda lagi. Nah ini typical formnya ya, Anda mesti punya ini. Anda mesti punya list of cost. Ini hari PR-nya cukup banyak, saya kasih 5 hal. Dan saya mohon para leader
setorkan kepada leadermu lagi, dan partner setorkan kepada leadermu. Ada yang bilang, yes, mau dilakukan? Anda mau mencapai impian Anda? Lakukan, buat. Ya. Apa itu resource? Di dalam kita coaching biasanya pertanyaan berikut adalah, apakah kamu punya resource terhadap cita-citamu ini? Apa itu resource? Resource ini adalah pengalaman. Ketika Anda ingin mencapai sebuah target, pertanyaannya adalah, Anda pernah nggak dalam hidup punya pengalaman untuk mencapai sesuatu? Ini masih ingat ini pertanyaan saya ajukan ke kamu? Pernah nggak kamu punya pengalaman? Daniel juga masih ingat? Kadang-kadang kita punya pengalaman di masa SD, SMP, SMA, atau di kampus. Dan pengalaman ini, Anda pikir itu mah dulu, bukan sekarang. Nah, inilah waktunya Anda ambil itu pengalaman untuk Anda taruh ke sekarang. Dan ketika Anda ambil pengalaman dulu ke sekarang, Anda punya confidence. Saya nggak pernah menjadi ketua kelas dari kecil. Tahu-tahu didorong jadi ketua OSIS. Dan waktu itu saya jadi ketua OSIS bukan karena saya populer, karena teman-teman nggak ada yang mau. Karena OSIS angkatan yang lalu ninggalin utang dan reputasi jelek. Dan lagi pemilihan saya nggak hadir. Jadi betul-betul itu dikorbankan. Tapi blessing buat saya. Blessing buat saya apa? Akhirnya saya menjadi seorang yang punya kesempatan memimpin. Biasanya setahun OSIS kan? Saya selesaikan semua program dalam setengah tahun. Jadi setelah selesai setengah tahun, program udah beres, saya serahkan ke generasi berikut. Kenapa? Karena yang generasi sebelumnya manjang. Jadi 1,5 tahun, udah korupsi, panjang lagi nggak mau turun-turun, dikudeta sama teman-teman. Tapi presiden baru nggak ada yang mau, saya dijadikan. Dengan pengalaman saya jadi ketua OSIS, saya punya sebuah pengalaman. Pertama, ngerombak total budaya. OSIS yang lalu, duitnya minus, utang, dikorupsi, diapain nggak tahu lah. Saya berhasil meninggalkan kas yang jumlahnya lumayan besar. Saya ubah kegiatan yang setahun jadi cuma setengah tahun. Saya ubah semua menjadi sesuatu yang lebih dinamis. Saya punya pengalaman. Nah teman-teman, resource ini penting. Setiap kita pernah sukses. Ada yang bilang amin? Ada yang bilang yes? Ada yang bilang setuju? Siapa Anda yang pernah sukses? Bilang saya. Anda pernah naik kelas, Anda pernah sukses. Anda pernah berjuang sampai dapat pacar dan jadi istri, Anda sukses. Riko nguber Adri? Oke. Itu dilation itu ya. Semua kita pernah gagal dan pernah sukses. Pengalaman gagalnya dipakai untuk pelajaran, pengalaman suksesnya diambil sebagai resources. Ya, inilah evidennya. Anda punya nggak kemampuan mengakses kembali pengalaman saat Anda sukses? Jangan lupa itu. Dan ketika Anda pernah sukses dulu, sukses apa? Mungkin Anda sukses berhasil minjem buku catatan temenmu lagi sekolah. Pakai itu. Saya nggak sukses di situ. Saya kurang pandai untuk berhubungan dengan manusia
dalam konteks itu. Tapi saya berhasil mengerahkan teman-teman sekolahan saya untuk berontak terhadap guru. Kenapa? Guru saya konyol-konyol. Pernah bawa pisau, ditancepin di meja. Ya saya sebagai ketua OSIS, wah ini guru perlu kita kerjain ini. Ya kan? Tapi kita kerjainnya nggak boleh sampai kita yang salah kan? Jadi lagi ada malam kesenian kita bikin drama. Dramanya dengan menampilkan guru yang seperti itu. Wih, akibatnya gurunya marah. Tapi saya kan nggak salah. Kita cuma menampilkan sebuah drama. Nah, teman-teman, kita berhasil menabok tuh guru dengan cara yang sopan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Saya mampu di situ merubah struktur. Ya, sejak itu guru-guru udah nggak berani sembarangan. Nah, teman-teman, sekarang saya lagi melakukan sesuatu untuk merubah sesuatu. Saya kadang-kadang berasa, sanggup nggak ya? Sanggup nggak ya? Daripada gue mikirin sanggup nggak ya, saya mengakses keberhasilan itu. Coba siapa yang pernah berhasil? Anda merasa berhasil? Sekarang Anda meremkan mata, ingat peristiwa Anda sukses. Coba ingat-ingat peristiwa Anda sukses, dan ketika Anda lagi bangga, Anda bersyukur, Anda merasa ini istimewa. Perasaan itu, state itu coba Anda screenshot, Anda ambil. Dan Anda coba nikmati itu. Oke? Cukup. Tolong leader Anda minta Anda untuk dilatih lebih lanjut ya. Ingat semuanya tertulis. Notes, mind map. Kalau lagi grogi, kalau lagi bingung, kalau lagi emosi, resource-nya apa? Kenapa kita disebut dewasa? Karena kita sudah punya cukup pengalaman. Kalau anak kecil, begitu kesandung nangis kan? Kalau udah tua kayak kita kesandung nangis gak? Ngomelin orang, berarti kurang banyak kesandung. Kalau Anda udah cukup sering kesandung, pertama nangis, kedua nyalain orang. Yang ketiga, Anda nggak perlu nangis, nggak perlu nyalain orang ya. Kenapa? Ini namanya pengalaman. Nah, di sini kita punya resources ya. Waktunya tinggal berapa menit lagi? 10 menit. Kita punya typical form yang saya minta Anda PR-nya ditulis ya. Selain verbally, jadi para leader ketika tanya, kamu pernah sukses? Pernah, ceritakan. Lihat energinya. Kalau dia lagi cerita, iya saya pernah, gitu. Enggak. Coba keluarkan state-nya. Keluarkan, ceritakan state lu. Lalu dia cerita kurang juga, suruh ulangi. Supaya dapat verbalnya, keluarnya, state-nya. Ya. Nah ini penting untuk sering-sering Anda sebagai leader dengan partner Anda. Dan Anda dengan diri Anda juga perlu sering-sering di depan kaca, Anda verbal. Anda berkata, saya survivor. Saya kalau lagi ngadepin sesuatu yang rasanya berat, saya di depan kaca dan bilang, Samiton, you are the survivor. Susah mati kita. Bisa mati tapi susah. Dan semua badai kita hadapi, oke? Let's do it. Verbally. Dan saya kasih tahu sama Samiton ini di kaca, kamu masih ingat? Kamu pernah ngalami ini? Kamu ingat kamu punya ngalami? Dan kamu bisa. Dan kali ini kita belum tahu, tapi ada kemungkinan kita bisa. Kita perlu lakukan verbally ya. Lalu kemudian written review. Anda kalau udah punya sebuah pengalaman, jangan lupa catat ya. Seringkali kita kalau lagi susah dipikirin. Lagi dapat yang enak, nggak dicatat. Saya punya banyak catatan tentang pengalaman-pengalaman. Dan itu pentingnya apa?
Pentingnya suatu kali Anda baca. Saya pernah nulis tahun 2004, baru pulang konseling dari Amerika, bahwa tahun 2008 saya sudah berhasil survive. Sampai tahun 2021, saya punya waktu 13-14 tahun. Itu saya tulis. Saya lupa. Namanya juga tulisan numpuk itu lupa. Kemarin, tahun 2024, kemarin saya buka. Wih, ada tulisan. Dan memang benar tahun 2021 menjadi tahun permulaan untuk tahap ketiga saya. Jadi saya bilang, gue dulu nulis atas wangsit apa ya? Nah, tulisan ini meneguhkan saya enggak? Menguatkan saya enggak? Ya kan? Nah, itu sebabnya bilang sama sebelahmu, mulai nulis. Kalau Anda berhasil presentasi, ya walaupun belum closing, tulis, hari ini saya berhasil lu, ya. Di depan kaca, muji-muji diri sedikit lah, ya. Oke? Tuh, kadang-kadang kita perlu video tapin pengalaman Anda dan pengalaman suksesnya. Video tape. Supaya apa? Supaya Anda punya rekaman. Hari ini saya berhasil presentasi. Closing sih belum, tapi gue nggak diusir. Hari ini gue merasa seneng deh. Kenapa? Lancar. Ceritanya enak, ringan. Gue ditolak, tapi gue tetap bisa senyum. Videoin. Satu kali Anda akan lihat dan Anda berkata, wow, terima kasih kamu udah lewati ini. Ada yang bilang yes. Dan terakhir, yang namanya perubahan. Pertanyaannya yang Anda perlu tanya, apakah saya tahu apa yang saya perlu ubah? Dan kalau saya tahu bagaimana cara mengubahnya? Dan bagaimana saya tahu bahwa saya sudah berubah? Apa buktinya saya sudah berubah? Secara eksternal, orang lain bisa melihat kita bagaimana kita bicara, bagaimana kita bertingkah laku, dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita. Itu secara eksternal. Kalau Anda nggak berubah, Anda ini sudah mati tapi belum mau berdikubur. Kalau Anda tidak berubah dibanding tahun lalu atau 2 tahun lalu, Anda sebenarnya sudah mati. Dan lucunya Anda minta rezeki untuk menghidupi Anda. Wong Anda aja udah mati kok. Buat apa kita belajar? Supaya kita berubah. Sesudah berubah, baru Anda akan mendapatkan upah dan rezekinya. Jadi, secara internal apa? Anda bisa yakin, Anda bisa kenali, belief apa yang Anda sudah ganti. Sering-seringlah Anda cerita kepada orang tentang belief yang engkau sudah ganti. Sering-seringlah engkau ceritakan ke leadermu atau ke partnermu tentang identity yang engkau telah ganti. Identitimu. Jadi kalau saya ketemu seseorang berkata, gua mau orangnya begini, 2 tahun masih ketemu, gua mau orangnya gini, saya malas ngobrol sama orang ini. Ngobrol sama mayat yang belum mau dikubur. Serius, saya nggak mau buang waktu dengan orang-orang ini. Nggak ada gunanya. Jangan seringkali bergaul sama bangke. Ini kejam. Tapi saya mau kasih tahu, wasting your time. Wasting your energy. Dan untuk mempertahankan supaya Anda nggak mati sekedar satu aja. Setiap hari Anda perlu berubah. Siapa yang mau berubah untuk menunjukkan bahwa Anda hidup? Satu hal cukup untuk Anda pastikan Anda berubah. Anda nggak perlu jadi orang yang super. Typical formnya, externally, Anda perlu tulis new or different behavior.
Saya ambil contoh aja, saudara, teman-teman. Saya ini biasanya celana pakai jeans biasanya ya. Terus saya lihat si Daniel kok pakai legging gitu. Pakai apa? Iya pakai legging. Yang lain takut tersinggung gua ya. Takut dipegat pulangnya kalau Daniel pasti. Jadi saya sekarang celana sebagian besar udah pakai ngikutin Daniel. Warna juga cari-cari yang supaya kelihatan muda. Lu ganti apa? Gue ikutin lagi ya. Saya perlu berubah. Setuju ya? Cara kita ngomong sama anak, sama pasangan, kita perlu berubah. Setuju? Oke. Nah, hari ini saya mau tutup dengan sebuah pertanyaan. Seberapa besar perubahan yang Anda ingin putuskan? Seberapa besar perubahan yang Anda ingin rencanakan? Seberapa clear-nya perubahan yang Anda ingin lakukan? Itu ada di tangan siapa? Ada di tangan siapa? Di tangan Anda sendiri. Tidak ada orang yang bisa melakukannya untuk Anda. Bahkan cukup banyak yang meyakini sebenarnya Tuhan sendiri juga tidak bisa memaksa kita dalam hal ini. Kalau kita nggak mau berubah. Jadi Anda pulang dari sini, satu hal yang Anda perlu ubah apa? Ambil kertas dan mulai tulis. Kalau Anda belum tulis, kenapa hal ini lemah? Karena kemarin saya dengar rekaman dari Stella Christie, dia berkata, dengan menulis dan menyampaikannya lagi kepada orang, itu terjadi elaborasi. Jadi apa yang saya sharekan ini nggak jadi apa-apa sebelum Anda mulai nulis. Tapi ini jadi apa-apa kalau Anda mulai menulis. Dan mungkin kalau Anda rasanya masih canggung, tanya kepada leader Anda. Mungkin nggak bisa nulis semuanya, dari 5 paling nggak ada 1, 2, 3 mulai ditulis. Dan percayalah, sesuatu pasti terjadi. Dan kalau Anda nggak tulis, saya berani pasti tidak akan ada yang terjadi. Ubah posisi di mana Anda berada. Supaya Anda punya perspektif yang baik. Sampai jumpa. Iya banget Kak Sam, wow. Oke, tepuk tangan paling meriah sekali lagi dong buat Kak Sam dong. Wow, thank you banget Kak Sam. Oke. Oke, silakan duduk. Tadi gue baru mau kasih komentar loh, gila ya. Udah celananya udah lebih loose sekarang Kak Sam. Bajunya ternyata influence-nya sama Daniel ya. Wow. Oke, oke. Untung Daniel nggak pakai gamban hari ini. Oke. Saya mau bilang jujur ngeliatin Kasam semakin lama semakin bagus. Kita udah 10 tahun lebih Kasam bantuin kita sebagai mentor. Oke. By the way, apakah ada di antara kita yang umurnya di atas 40? Bolehkah dengan rendah hati bangkit berdiri yang umurnya di atas 40? Silakan bangkit berdiri. Oke. Thank you, thank you. Yang umurnya di atas 40. Oke, udah semua ya. Oke. Bu Ida, silakan Bu Ida. Teman-teman, eh kalau lu lihat di sebelah kanan kiri lu ada yang umurnya di atas 40, mereka adalah seorang mentor yang baik yang lu butuhkan. Oke? Bilang sama dia, saya butuh kamu, saya butuh kamu. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Anda anak muda, kalau lu mau sukses, maka lu butuh 4 hal dalam kehidupan. Kalau lu mau sukses. Boleh. Untuk kamu yang anak muda, kalau lu mau sukses, lu butuh 4 hal dalam kehidupan. Yang pertama, lu butuh mentor.
Yang kedua, lu butuh model, role model. Yang ketiga, lu butuh friends. Dan yang terakhir, lu butuh partner. Oke, teman-teman yang tadi berdiri, lu boleh jadiin dia 1 dari 4 minimal. Entah jadi friend, entah jadi mentor, entah role model. Karena kita bareng-bareng ada di Prudential. Oke, kalau kita mau berhasil, maka 4-4 itu kita perlu punya. Dan bersyukur buat legacy bahwa 10 tahun, 11 tahun kita ada, kita punya seorang mentor namanya Kasamiton. Tepuk tangan paling meriah dong, Kasamiton dong. Ya, karena apa? Karena kita nih yang masih muda kadang-kadang butuh diginiin ya. Aduh Andre, lu urusannya Andre. Andre, lu butuh. Nah kita semua, kita butuh format untuk ngerti bahwa oh iya ya. Kalau kita mau bangun manusia, kalau kita mau bangun hidup orang lain, ternyata menu masakannya berbeda sama yang kita pikir. Oke, yang kita pikir dulu menu masakannya adalah seperti ini, ternyata kita banyak sekali belajar. Dan hari ini dengan bold gitu ya seorang Kasam yang umurnya 62, selain cerita mamah mertua makan bacang, saya itu nggak dengar lagi cerita yang lain yang diulang loh. Menurut gue itu asik banget. Karena kita aja kadang-kadang umur 40 suka ngomong sama anak yang lebih muda, lebih kecil. Dengerin ya, papa dulu itu. Ya nggak sih? Dan kebanyakan dari kita anak muda dulu mungkin nggak begitu suka dengar cerita-cerita yang zaman dulu. Gitu loh. Tapi seorang Kasam hari ini masih ceritain. Dan sebuah statement boldnya ya yang saya baru dengar. Ini berat banget, ini kacau banget ya. Adalah kalau kamu nggak berubah sesungguhnya kamu udah mati berat. Ya, bilang kiri kanannya, Kasam lagi ngomongin. Bukan dari kita. Lo cium-cium wangi-wangi masih wangi lo udah nggak. Oke, udah nggak bau mayat, udah nggak. Oke, tapi setiap dari kita hari ini, di weekend hari ini kita boleh belajar. Bahwa yes, sebuah item dalam hidup adalah perubahan. Bilang bareng-bareng, perubahan. Kemarin saya ngobrol sama pebisnis bagus banget di Indonesia, di Bandung. Dia bilang, bisnis lu gimana? Dia bilang, bisnis gue oke. Orang Bandung main besi. Oh iya? Proyeknya apa? Oh banyak proyek orang Jakarta, Andre. Sekarang itu di Lembang, di mana orang bikin wahana tempat main kayaknya nggak berhenti-berhenti ya. Oh dengan adanya WUS ternyata Bandung macetnya dan keramaian dalam hal wisata, oh bagus ya. Terus dia nanya, kalau lu gimana Andre? Omset sebenarnya kita turun 12%, tapi kita nggak hitung konversinya kita. Sedangkan banyak leader dan partner, fokusnya kita bantuin nasabah untuk konversi. Kalau konversi kita hitung sebagai omset, kita naik 20-30% sebenarnya tahun ini. Nah itu sebuah fakta buat kita semua yang datang hari ini dengan background apapun kita. Bahwa kalau kita boleh lihat apa yang gue lakuin hari-hari ini sesuai nggak sama goalsnya. Sama goals yang apa yang gue pengen. Kalau itu nggak sesuai, maka kita perlu punya perubahan. Kita perlu punya perubahan. Oke? Dan di manakah lagi sebuah tempat berbisnis komunitas yang sangat penuh dengan perubahan menurut saya. Kenapa di Legacy di Prudential sangat penuh perubahan? Karena sepanjang saya tahu, tidak ada leader-leader lu yang ada hari ini. Mereka bermimpi jadi agen asuransi, nggak ada. Betul? Artinya mereka berani sebagai leader, artinya ada sebuah pola pikir yang oke. Yang dulu gue nggak bisa lakuin nih. Gue mau menguji bisnis ini. Oke? Jadi buat kita semua hari ini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman. Hari ini Kasam bilang dengan bold yang namanya perubahan. Oke? Akhir tahun, yuk ditulis tadi yang 5 hal tadi. Ini kita belajar Entrepreneurs 1.0 hari ini kayaknya ya. Ada hal-hal yang kita mau perlu tulis, perlu pikirin, perlu planning. Dan pada akhirnya ambil action commitment. Jadi akhir tahun tergantung kita. Ekonomi hari ini tergantung perspektifnya kita.
Oke, kalau kita bilang, wah keadaan lagi nggak mudah, mungkin di beberapa area karena udah sunset aja. Karena memang ganti model bisnis, jadi mungkin berubah. Mungkin beberapa sektor usaha karena China datang ya di peak katanya sekarang ramai banget orang China di peak videoin ngasih nilai apa ya karena orang China pun mereka sampai hari ini masih imigran ke Indonesia, oke? Dan kita yang Cindo-Cindo ini kita nggak ada apa-apanya sebenarnya dibandingin China yang masih dari sana. Daya juang dan edannya itu edan banget. Dan bisnis kita bersyukurnya sampai hari ini saya belum pernah dengerin ada leader di Jakarta namanya masih nama 3 nama dari China langsung belum ya. Jadi masih aman bisnis kita masih aman ya. Kalau udah leader-leader namanya 3 nama, wih itu waduh. Oh iya ya kecuali sih. Aduh. Oh jangan bilang-bilang ya tuh ya sama yang lain ya jangan bilang-bilang ya. Oke. Oke. Tapi artinya bisnis kita ini dengan ngeliatin keadaan, basically bisnis yang secara bisnis oke banget. Tinggal masalahnya diri sendiri. Kita mau nggak tuh? Oh, merendahkan hati, belajar di area yang baru. Boleh goyangin kiri kanannya, belajar di area yang baru. Wow. Oke. So akhir tahun. Pikirannya kita menentukan keberhasilannya kita. Bahkan ada sebuah statement, count it all joy when you fall into trials. Jadi dalam hal problem aja mindsetnya itu perlu pikiran utamanya adalah, wih asik ya, wih seru ya. Pertanyaan buat kita terakhir. Akhir tahun, keadaan ekonomi, belajar di Prudential hal yang baru hari-hari ini. Apakah ini bikin kita, iyalah yuk, momennya pas. Saya berharap itu sih respon hidupnya kita. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman.